Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang model prediksi keuangan. Kami dari kelompok 9 beranggotakan yang pertama Roni Mikael Maulesu dengan NIM 2017-310381, yang kedua Maria Teresia dengan NIM 2018-310087, yang ketiga Evelina Gaetedi dengan NIM 2018-310101, yang keempat Elvira Koleta dengan NIM 2018-310143, dan yang kelima Maria Yohana dengan NIM 2018-310169. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Roni Mikael Maulesu dengan NIM 2017-310381. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa model prediksi keuangan. Yang pertama ada linear programming. Linear programming digunakan untuk merencanakan, memprediksi kombinasi input biaya yang paling optimal untuk menghasilkan beberapa produk atau output. Dengan rumus linear programming atau LP ini, kita dapat merencanakan kebutuhan dan kombinasi output sehingga tercapai optimasi. Yang kedua ada Delphi forecasting. Delphi system ini hampir sama dengan metode expert system. Di sini metode expert system disempurnakan dengan metode diskusi antar para ahli dan akhirnya sampai pada kesimpulan terbaik yang merupakan konsekuensi para ahli. Yang ketiga, time series forecasting atau tren. Di sini prestasi yang lalu digambarkan secara berseri, kemudian dari gambar ini dicari garis tren yang terbaik dan kemudian dari kecenderungan garis itu dilihat angka masa depan sebagai angka ramalan. Teknik analisa time series dapat dipakai untuk membuat tren ini. Yang keempat, break-even analysis. Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam menganalisis keuangan adalah teknik break-even analysis atau cost volume profit analysis. Metode ini mencoba mencari dan menganalisa perilaku hubungan antara besarnya biaya, besarnya volume dalam unit dan rupiah serta laba. Dari angka hasil analisa ini dapat diketahui volume yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu, beberapa volume untuk mencapai titik pulang pokok, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Yang kelima, just in time atau JIT. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan menekan pemborosan dan ketidakefisienan lain yang terus dilakukan para ahli. Salah satu penemuan besar baru-baru ini diperkenalkan yaitu JIT. Model ini menunjukkan bahwa konsep cost management yang sudah lama ketinggalan zaman dan perlu diubah. Model ini sudah banyak diminati oleh para pengusaha akhir-akhir ini sehingga dikenal sebagai Golden Ring of Manufacturing Efficiency. Yang selanjutnya, EOQ atau Economic Order Quantity. Ini adalah metode yang digunakan untuk mencari titik keseimbangan antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpangan agar diperoleh suatu biaya yang minimum. Yang ketujuh, analisis kesulitan keuangan dan prediksi kebangkrutan. Kebangkrutan merupakan kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan operasi dengan baik. Kesulitan keuangan bisa dilihat sebagai kontinum yang panjang, dari yang ringan sampai yang paling berat. Analisis kesulitan keuangan sangat membantu pembuatan keputusan untuk menentukan sikap terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur JIT Johnson. Yang pertama, sikap awareness education. Setiap orang harus mencoba memperbaiki keadaan walaupun pada mulanya salah, namun harus terus dicoba sehingga merupakan proses pendidikan bagi personal. Mencoba dan salah lebih bagus daripada tidak mencoba sama sekali. Yang kedua, housekeeping. Setiap orang harus bertanggung jawab
pada setiap peralatan atau harta perusahaan, baik di bawah pengawasan maupun yang di luar pengawasan. Yang ketiga, quality improvement zero defect atau tak ada kerusakan. Kualitas harus terus ditingkatkan untuk menuju zero defect. Kapan saja ditemukan kesalahan, operator harus segera menyetop operasi dan langsung melakukan koreksi. Yang keempat, uniform plant load atau produksi sesuai demand. Artinya, jika kita menjual harian, maka produksi harus harian pula. Produksi sesuai demand, tidak perlu ada persediaan. Yang kelima, redesign process flow. Untuk memenuhi konsep di atas, maka kegiatan harus didesain sedemikian rupa sehingga peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang secara grup, bukan per departemen. Dan yang terakhir, setup reduction. Dengan melakukan redesign, maka dapat saja terjadi peralatan yang dimiliki dikurangi sehingga produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Teresia dengan NIM 087 akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Yang pertama, dalam analisis fundamental terdapat dua faktor, yaitu yang pertama mengestimasi faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi nilai saham di masa datang. Dan yang kedua, menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga dapat diperoleh harga saham. Karena faktor yang mempengaruhi harga saham sangat banyak, maka untuk melakukan analisa fundamental diperlukan beberapa tahapan analisis, yaitu yang pertama kondisi makroekonomi atau kondisi pasar, yang kedua analisa industri, dan yang ketiga analisa kondisi perusahaan. Selanjutnya, dalam analisis ekonomi memiliki tujuan, yaitu untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Dalam analisis ekonomi terdapat beberapa model prediksi. Yang pertama ada top-down approach, yang kedua ada variabel ekonomi makro, yang ketiga ada kondisi ekonomi dan pasar modal, dan yang keempat ada meramal perubahan pasar modal. Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top-down untuk memilih prospek perusahaan. Analisis secara top-down meliputi yang pertama, analisis variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Yang kedua, analisis industri-industri pilihan yang berprospek paling baik. Dan yang ketiga, analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan mana yang terbaik. Dan selanjutnya ada variabel ekonomi makro. Beberapa variabel ekonomi makro yang bisa berpengaruhi terhadap kinerja dan prospek perusahaan adalah yang pertama produk domestik bruto atau PDB, yang kedua defisit anggaran, yang ketiga inflasi, yang keempat tingkat bunga, yang kelima investasi swasta, yang keenam kurs rupiah, dan yang terakhir neraca perdagangan dan pembayaran. Yang ketiga ada kondisi ekonomi dan pasar modal. Kondisi ekonomi dan pasar modal memiliki tahap yang sangat penting karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal, dan juga pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Dan yang terakhir, meramal perubahan pasar modal. Untuk membuat keputusan investasi, kemampuan untuk mengetahui perubahan apa yang sedang terjadi di pasar modal belumlah cukup bagi investor. Investor memerlukan kemampuan untuk meramalkan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari pada pasar modal.
dan apa kira-kira dampaknya bagi keputusan investasi yang diambil. Peramalan perubahan pasar modal bisa dilakukan dengan berbasis pada data-data, seperti yang pertama perubahan siklus ekonomi dan yang terakhir perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai estimasi return industri. Untuk menilai return yang diharapkan dari suatu industri, biasa dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu ada estimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua ada estimasi price earning ratio atau PE yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Yang ketiga ada mengalihkan kedua hasil estimasi tersebut sehingga diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau disebut dengan expected ending value of industry. Dan yang keempat adalah menentukan return yang diharapkan dari suatu industri dengan cara menjumlahkan nilai yang diharapkan dari suatu industri dengan dividen yang diharapkan dari suatu industri, kemudian dibagi dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang analisis perusahaan. Analisis perusahaan sendiri adalah arahan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Hasil dari analisis perusahaan itu biasanya memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, kualitas, dan kinerja manajemen. Dalam menganalisis perusahaan, investor biasanya menggunakan dua komponen utama. Yang pertama itu ada earning per share atau EPS, dan yang kedua ada price earning ratio atau PER. Mengapa investor biasa menggunakan dua komponen utama ini? Karena ada 3 alasan yang dipertimbangkan oleh investor. Yang pertama itu ada kedua komponen tersebut dipakai untuk mengestimasi nilai intrik suatu saham. Yang kedua ada dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning. Dan yang ketiga adanya hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elvira Ketabisin Leon dengan NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pelaporan earning per share dalam laporan keuangan. Yang pertama, kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Lalu yang kedua, ketidakmampuan laporan keuangan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang paling terkini atau terbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis rasio profitabilitas perusahaan. Analisis perusahaan dilakukan dengan melihat laporan keuangan, bisa juga dilakukan dengan menganalisis rasio profitabilitas perusahaan. Yang pertama itu ada return on equity. Adalah ukuran kinerja keuangan yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas pemegang saham. Karena ekuitas pemegang saham sama dengan aset perusahaan dikurangi hutangnya. Return on equity dianggap sebagai pengembalian aset bersih. Return on equity dianggap sebagai ukuran profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan ekuitas pemegang saham. Lalu yang kedua itu return on asset. Adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki. Sebagai rasio profitabilitas, return on asset digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018-310-169. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Analisis rasio profitabilitas perusahaan. Yang pertama, ROE atau Return on Equity menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Rumus untuk menghitung ROE adalah ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Yang kedua, ROA atau Return on Asset.
menggambarkan kemampuan aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rumus untuk menghitung ROA adalah laba bersih dikalikan dengan 10% dibagi dengan total aset. Selanjutnya, earning per share atau EPS. Rumus untuk menghitung EPS adalah EPS sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. EPS juga bisa dihitung dengan rumus berikut. EPS sama dengan ROE atau Return on Equity dikali dengan nilai buku per lembar saham.